Halo semua, Isra Miraj adalah salah satu peristiwa yang penting bagi umat Islam. Karena pada saat itulah Muhammad mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang Isra Miraj dengan akal sehat. Jadi, jika kamu adalah seseorang yang tidak mau menggunakan akal sehat, silakan tutup video ini sekarang. Jika kamu terus menonton video ini, berarti kamu bersedia untuk menerima informasi dengan akal sehat. Oke, kita mulai aja ya. Nah, referensi tentang Isra Miraj terdapat di dalam Al-Quran surah 17 ayat 1, hadis Tirmizi 3056, 3072, hadis Muslim 234, 238, hadis Bukhari 2968, dan 3598. Isinya kurang lebih sama. Jadi, saya tidak akan membacakan semuanya. Dan saya tidak akan membacakan telah bercerita kepada kami dari siapa-siapa-siapa. Jika teman-teman mau tahu, silakan baca sendiri ya. Saya hanya akan membacakan inti cerita yang dari hadis Bukhari 2968. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku berada di sisi Baitullah antara tidur dan sadar. Jadi, peristiwa Isra Miraj diceritakan oleh Muhammad sendiri, tanpa ada saksi mata antara tidur dengan sadar. Kalau kita mau berkata apa adanya, sebenarnya ini berarti Muhammad hanya bermimpi. Setelah dia bangun, dia menceritakan mimpinya itu. Menurut tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Muawiyah bin Abu Sufyan, yang merupakan khalifah pertama dari dinasti Umayyah, juga berkata bahwa Isra Miraj hanyalah mimpi Muhammad. Oke, kita lanjut ya. Kita dengarkan apa isi mimpi Muhammad. Ada seorang laki-laki di antara dua laki-laki yang datang kepadaku membawa baskom terbuat dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Lalu orang itu membelah badanku dari atas dada hingga bawah perut. Lalu dia mencuci perutku dengan air zam-zam, kemudian mengisinya dengan hikmah dan iman. Kemudian aku diberi seekor hewan tunggangan putih yang lebih kecil daripada bagal, namun lebih besar dibanding keledai, bernama Al-Buraq. Maka aku berangkat bersama Jibril alaihi salam hingga sampai di langit dunia. Lalu ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa orang yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Ditanya lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, iya. Maka dikatakan, selamat datang. Sebaik-baik orang yang datang telah tiba. Kemudian aku menemui Adam alaihi salam dan memberikan salam kepadanya. Lalu dia berkata, dalam kurung ucapan selamat datang bagimu dari anak keturunan dan nabi. Ceritanya setelah itu Muhammad naik ke langit yang berikutnya dan Jibril ditanya dengan pertanyaan yang sama, berulang-ulang, sampai langit yang ke-7. Siapakah ini? Jibril. Siapakah orang yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Iya. Lalu mereka disambut dengan ucapan selamat datang. Ceritanya, pada langit yang pertama Muhammad bertemu dengan Adam. Pada langit yang kedua, Muhammad bertemu dengan Isa dan Yahya. Pada langit yang ketiga, Muhammad bertemu dengan Yusuf. Pada langit yang keempat, Muhammad bertemu dengan Idris. Pada langit yang kelima, Muhammad bertemu dengan Harun. Pada langit yang keenam, Muhammad bertemu dengan Musa. Pada langit yang ketujuh, Muhammad bertemu dengan Ibrahim. Setelah itu Muhammad melanjutkan ceritanya. Kemudian aku ditampakkan Al-Baitul Makmur. Aku bertanya kepada Jibril. Lalu dia menjawab, ini adalah Al-Baitul Makmur. Setiap hari ada 70.000 malaikat mendirikan sholat di sana. Jika mereka keluar dalam kurung untuk pergi sholat, tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Kemudian diperlihatkan kepadaku Sidratul Muntaha yang ternyata bentuknya seperti kubah dengan daun jendelanya laksana telinga-telinga gajah. Di dasarnya ada 4 sungai yang berada di dalam kurung disebut batinan dan di luar dalam kurung zahiran. Aku bertanya kepada Jibril, maka dia menjawab, adapun batinan berada di surga, sedangkan zahiran adalah An-Nail dan Al-Furat.
dalam kurung 2 nama sungai di surga. Kemudian diwajibkan atasku sholat 50 kali. Aku menerimanya hingga datang Musa alaihi salam menemuiku dan bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Aku jawab, aku diwajibkan sholat 50 kali. Musa berkata, akulah orang yang lebih tahu tentang manusia daripada kamu. Aku sudah berusaha menangani Bani Israel dengan sungguh-sungguh, dan umatmu tidak akan sanggup melaksanakan kewajiban sholat itu. Maka itu, kembalilah kamu kepada Robmu dan mintalah dalam kurung keringanan. Nah, jika kita lihat di sini, Musa yang ditemui Muhammad di dalam mimpinya mempunyai cacat logika yang disebut faulty generalization. Faulty generalization adalah cacat logika yang mengambil kesimpulan tentang keseluruhan hanya berdasarkan satu atau beberapa contoh. Misalnya, ketemu satu orang muslim yang menjadi teroris, lalu berkata bahwa semua muslim pasti teroris. Atau sebaliknya, ketemu dengan satu orang muslim yang baik, lalu berkata bahwa semua muslim pasti baik. Di sini Musa mengaku hanya menangani satu bani, yaitu Bani Israel. Lalu, Musa langsung mengambil kesimpulan bahwa umatmu tidak akan sanggup melaksanakan. Ini adalah cacat logika yang disebut faulty generalization. Paham ya? Nah, Musa yang sebenarnya tentunya tidak seperti itu, karena ini adalah mimpi Muhammad. Kalau kita lihat, banyak sekali cacat logika serupa yang ada di dalam pengajaran Muhammad. Orang Yahudi begini, orang Nasrani begitu. Orang kafir begini, orang anu begitu. Padahal salah semua. Contohnya, di dalam Al-Quran Surah 9 ayat 30, dikatakan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah. Kenyataannya, tidak ada satupun orang Yahudi yang berkata bahwa Uzair putra Allah. Kemungkinan ini disebabkan karena orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah, Muhammad menggeneralisasi orang Yahudi pasti juga begitu. Atau kemungkinan Muhammad bertemu satu orang Yahudi yang berkata Uzair putra Allah, dia langsung menggeneralisasi bahwa orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah. Sekali lagi, ini adalah cacat logika yang disebut faulty generalization. Oke, kita lanjut ya. Maka aku meminta keringanan, lalu Allah memberiku 40 kali sholat. Lalu, dalam kurung aku menerimanya, dan Musa kembali menasehati aku agar meminta keringanan lagi. Kemudian, kejadian berulang seperti itu, dalam kurung nasihat Musa, hingga dijadikan 30 kali. Lalu kejadian berulang seperti itu lagi, hingga dijadikan 20 kali. Kemudian, kejadian berulang lagi hingga menjadi 10. Lalu aku bertemu Musa, dan dia kembali berkata seperti tadi, hingga dijadikan 5 waktu. Lalu, kembali aku menemui Musa, dan dia bertanya, apa yang kamu dapatkan? Aku jawab, telah ditetapkan 5 waktu. Dia berkata seperti tadi lagi. Aku katakan, aku telah menerimanya dengan baik. Tiba-tiba ada suara yang berseru, sungguh, aku telah putuskan kewajiban dariku ini, dan aku telah ringankan buat hamba-hambaku. Dan aku akan balas setiap satu kebaikan, dalam kurung sholat, dengan 10 balasan, dalam kurung pahala. Nah, Isra Miraj berasal dari 2 kata, yaitu Isra dan Miraj. Yang disebut dengan Isra adalah perjalanan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang disebut dengan Miraj adalah perjalanan Muhammad sampai langit ke-7. Menurut kepercayaan Islam, Muhammad benar-benar terbang dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Lalu, benar-benar terbang sampai langit ke-7 dan kembali dalam waktu semalam. Tetapi, tentunya, kita yang tidak punya kepentingan untuk membela Islam akan langsung tahu bahwa sebenarnya Isra Miraj hanyalah mimpi Muhammad. Apakah mimpi Muhammad ini unik? Enggak, guys.
Banyak sekali